Selamat malam Bapak Ibu juga saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Shalom. Malam ini kita akan kembali lagi di dalam persekutuan doa yang ketiga pada masa Pentakosta. Namun sebelum kita mulai, marilah sejenak kita akan mengambil saat teduh. Saat teduh cukup. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita pujikan Kidung Jemaat 4, bait yang pertama dan yang keempat, Hai Mari Sembah. Marilah kita bersatu dalam doa pembukaan. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami naikkan puji syukur kehadirat-Mu ya Bapa, karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat melaksanakan persekutuan doa pada malam hari ini. Kiranya Tuhan berkenan untuk hadir dan memimpin persekutuan ini, sehingga kami pun boleh merenungkan sebagian dari firman-Mu, dan boleh bersama-sama membangun ingatan kami tentang Engkau ya Tuhan. Kami mohon berkat-Mu dan pimpinan-Mu ya Tuhan, sehingga persekutuan ini boleh berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Mohon ampun atas segala dosa dan salah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami mohonkan. Amin. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita pujikan kembali dari Kidung Jemaat 381, bait yang pertama, ke-6, dan yang ke-7, Ku diberikan kidung baru. Marilah Bapak Ibu, kita akan membaca Alkitab secara bersama-sama. Pembacaan Alkitab akan diambil dari Kitab Ulangan 11 ayat ke-18 sampai 21.
Kitab Ulangan 11 ayat yang ke-18 sampai 21 yang demikian. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Demikianlah pembacaan Alkitab. Dan pada malam hari ini renungan diberikan judul Bersama-sama Membangun Ingatan Tentang Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan menciptakan manusia dengan segala keunikan yang seringkali membuat kita terkagum-kagum. Salah satunya adalah keunikan tentang ingatan manusia. Dalam situs hellosehat.com terdapat sebuah artikel yang membahas mengenai 5 keunikan terkait dengan ingatan manusia. Pertama, ingatan manusia itu membentuk kepribadian. Artinya, ingatan menentukan bagaimana manusia bersikap dan merespons akan sesuatu. Kedua, gudang segala memori manusia disimpan di bagian yang bernama hipokamus. Segala ingatan disimpan dan diatur dengan rapi sehingga dapat dikeluarkan saat dibutuhkan. Yang ketiga, otak mampu menyimpan 7 ingatan jangka pendek sekaligus dalam waktu 20-30 detik dan selanjutnya dilupakan. Yang keempat, ingatan bisa dilatih dengan cara mencatat, menghafal, dan lain sebagainya. Dan yang kelima, ingatan sering berkaitan dengan bau dan aroma, sehingga kadang manusia dapat menggunakannya bau tersebut sebagai pengingat sesuatu. Ingatan manusia tidak muncul secara tiba-tiba. Semua ingatan yang dimiliki oleh manusia dibangun sejak kecil. Maka dari itu, perintah agar manusia mengasihi Tuhan perlu diajarkan semenjak kecil. Perintah untuk mengasihi Tuhan terdapat dalam Kitab Ulangan 11 ayat yang pertama, yang kemudian dilampirkan penjelasan mengenai cara membangun ingatan sebagaimana yang dicatat di dalam bacaan kita. Alasan manusia mengasihi Tuhan sudah jelas, yaitu karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi manusia. Sayangnya, dalam merespons kasih Tuhan, manusia masih kerap abai. Bahkan seringkali manusia melupakan Tuhan dan melanggar perintah-Nya. Hal ini kerap dipaparkan melalui kisah kehidupan umat Israel bersama dengan Tuhan yang mengalami pasang surut. Dari bacaan kita, terdapat 2 cara untuk digunakan membangun ingatan manusia kepada Tuhan. Cara-cara tersebut dituliskan dalam Ulangan 11 ayat yang ke-18 sampai 21. Pertama, mempercakapkan mengenai Tuhan beserta kasih dan perintah-Nya kepada anak-anak. Mempercakapkan mengenai Tuhan bersama dengan anak-anak dapat menanam ingatan mereka terhadap Tuhan sedari dini. Ingatan anak-anak mengenai Tuhan akan membentuk kepribadian mereka
dan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Dengan demikian, keluarga memiliki andil yang besar dalam membangun ingatan anak mengenai Tuhan. Gereja dan sekolah bukan tempat utama pendidikan iman anak. Maka dari itu, keluarga patut bekerja sama dengan gereja dan sekolah tanpa meninggalkan tugasnya mendidik anak-anaknya dalam iman. Cara yang kedua adalah dengan menuliskan perintah Tuhan. Menulis dan membaca secara terus-menerus bisa melatih ingatan menjadi lebih baik. Maka dari itu, baik bagi manusia untuk menuliskan dan membaca berulang-ulang mengenai kasih dan perintah Tuhan sebagaimana dinyatakan di dalam ayat yang ke-20. Membangun dan melatih ingatan tentang Tuhan akan menolong manusia untuk terus mengasihi dan taat akan perintah Tuhan. Bagaimana mungkin kita menjadi murid-murid Tuhan ketika kita bahkan tidak ingat kepada Tuhan? Amin. Bapak dan Ibu serta saudara sekalian, sebelum memasuki doa syafaat dan juga doa penutup, marilah kita pujikan kembali dari NKB 116 bait yang pertama dan yang kelima. Marilah kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, kembali kami menghadap kehadirat-Mu, mengucap syukur dan terima kasih padamu atas cinta kasih dan karunia-Mu yang Engkau curahkan kepada kami hari lepas hari. Kami juga bersyukur pada malam hari ini boleh merenungkan firman dari-Mu ya Bapa, dan biarlah kami bisa bersama-sama membangun ingatan kami tentang Engkau. Karena kami ingin mengasihi Engkau seperti Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami. Ajar kami dan berikan kami kemampuan untuk bisa bersama-sama membangun ingatan akan Engkau, baik di dalam keluarga kami maupun di dalam persekutuan dengan orang-orang percaya. Ya Allah Bapa, kami juga mohon berkat penyertaan-Mu bagi seluruh warga GKJ Karangayu, terkhusus untuk para adiyoswa, kiranya Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka sehingga mereka pun tetap bersemangat menjalani kehidupan hari lepas hari. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, baik mereka yang masih bersekolah ataupun kuliah,
Kiranya Tuhan berkati dengan kepandaian sehingga mereka pun boleh meraih cita-cita di dalam kehidupannya. Untuk para pemuda yang belum mendapat pekerjaan Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang akan memberikan pekerjaan bagi mereka sehingga nama Tuhan tetap dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampunkanlah segala dosa dan juga pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, doa ini kami mohonkan. Amin. Marilah persekutuan malam hari ini kita akhiri dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 427 bait yang pertama dan yang ketiga. Demikianlah Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, persekutuan doa yang boleh kami hantarkan pada malam hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam persekutuan doa yang akan datang. Selamat malam, Tuhan memberkati.